Baik, di sini saya akan membawakan bab 9 kelas 7, yaitu mengamalkan nilai percaya diri dan tasamuh dengan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang pertama, kita akan membawakan pengertian sholat sunnah muakkad dan pembagiannya. Sholat sunnah muakkad secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Secara istilah, sunnah muakkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Banyak sekali ibadah yang termasuk sholat sunnah muakkad seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat witir, sholat 2 hari raya, dan sholat tahiyat masjid. Bahkan sholat sunnah rawatib sangat dianjurkan karena dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, sholat rawatib dan tata cara pelaksanaannya. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya menyertai sholat fardu 5 kali. Sholat rawatib disebut juga dengan sunnah qobliyah, yang berarti dilaksanakan sebelum sholat fardu, dan sunnah ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Termasuk dalam sholat rawatib yang muakkad adalah 10 rakaat rawatib, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan sholat Jumat, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur dan sholat Jumat, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, yang kelima 2 rakaat sesudah sholat isya. Masuk kita yang ketiga, yaitu sholat tahajud dan tata cara pelaksanaannya. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, setelah terjaga dari tidur, meski tidurnya dalam waktu yang singkat. Waktu terbaik dilaksanakannya sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Tidak ada batasan jumlah rakaat paling banyak dalam tahajud, tetapi paling sedikit adalah 1 rakaat seperti dalam sholat witir. Masuk yang keempat, sholat witir dan tata cara pelaksanaannya. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar atau waktu sholat subuh. Pelaksanaan sholat witir pada bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari selain di bulan Ramadan. Terdapat perbedaan pelaksanaan sholat witir pada bulan Ramadan dan bulan-bulan selainnya. Dalam bulan Ramadan, sholat witir biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih secara berjamaah, sedangkan jumlah rakaatnya biasanya ada 3 dengan 2 kali salam. Pada salam pertama, jumlah rakaat ada 2 dengan niat sholat, sedangkan pada salam kedua jumlah rakaat hanya 1 dengan niat sholat. Surah yang dibaca dalam rakaat pertama adalah surah Al-A'la ayat 87, dan rakaat keduanya membaca surah Al-Kafirun yaitu ayat 109. Sedangkan dalam rakaat kedua membaca 3 surah pendek yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat witir di luar bulan Ramadan dapat disegerakan atau diakhirkan. Bagi orang yang khawatir sulit bangun malam dianjurkan menyegerakan, dan bagi yang mudah terjaga dari tidurnya dianjurkan mengakhirkan di sepertiga malam. Rakaat dalam sholat witir selain bukan Ramadan adalah tidak terbatas, tetapi harus tetap ganjil dan dilakukan secara sendirian. Masuk kita yang kelima, sholat hari raya Idul Fitri dan tata caranya. Sholat hari raya Idul Fitri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya puasa Ramadan, tepat pada tanggal 1 Syawal. Cara yang paling umum untuk menentukan akhir bulan Ramadan adalah mengikuti keputusan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama dan dihadiri organisasi-organisasi keamanan Islam di Indonesia. Sholat Idul Fitri atau sholat hari raya memiliki tata cara pelaksanaannya yang diatur secara ketat, meskipun hukum sholatnya itu sendiri adalah sunnah muakkad. Rangkaian pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri hampir sama dengan sholat Jumat, yang menyertakan adanya 2 khutbah sebagai bagian satu kesatuan. Yang pertama, mandi sunnah dengan niat untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Yang
kedua, memasuki atau memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus. Yang keempat, disunahkan sarapan sebelum sholat Idul Fitri. Yang kelima, bagi imam disunahkan mengundur sedikit pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk menyelesaikan zakat fitrah. Yang keenam, hendaknya berjalan kaki sambil bertakbir terus-menerus mulai berangkat dari rumah hingga tiba di masjid. Yang ketujuh, sholat Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan sebelum khutbah. Yang kedelapan, tidak ada azan dan iqomah dalam sholat hari raya. Imam sholat cukup mengucapkan as-sholatu jami'ah. Yang kesembilan, sholat Id atau Idul Fitri dilakukan 2 rakaat. Pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali saat berdiri. Yang ke-10, di antara 2 takbir diperbolehkan membaca tasbih, tahmid, dan sholawat secara keseluruhan atau memilih salah satu dari ketiganya. Yang ke-11, pada setiap takbir mengangkat kedua tangan. Yang ke-12, bacaan surah setelah Al-Fatihah pertama adalah surah Qaf dan rakaat kedua adalah surah Al-Qamar. Dapat pula membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Wasyiyah pada rakaat kedua. Yang ke-13, disunahkan melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Yang ke-14, hendaknya semua umat Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa maupun orang tua keluar ke masjid untuk mendengarkan khutbah sebagai syiar Islam. Bagi wanita yang haid, maka disediakan tempat khusus di luar masjid untuk mendengarkan khutbah. Sunnah seseorang, imam berkhutbah 2 kali pada sholat hari raya Idul Fitri dan memisahkan kedua khutbah dengan duduk. Pada khutbah pertama, khatib disunahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua, membukanya dengan takbir 7 kali. Yang ke-15, apabila khatib lupa tidak bertakbir sebanyak 7 kali atau setelah takbiratul ihram langsung membaca Al-Fatihah atau tidak bertakbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali, maka sholat tetap sah dan tidak perlu sujud syahwi. Masuk kita kepada sholat hari raya Idul Adha dan tata caranya. Sholat Idul Adha merupakan sholat hari raya yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah, sedangkan waktu pelaksanaannya sejak matahari terbit hingga waktu sholat zuhur. Namun disunahkan pelaksanaan sholat lebih awal untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi umat Islam yang hendak berkurban. Sholat hari raya Idul Adha pada dasarnya hampir sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Perbedaan hanya terletak pada tidak disunahkannya makan pagi sebelum berangkat ke masjid. Perbedaan lainnya, jika dalam sholat Idul Fitri imam disunahkan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menyelesaikan penyerahan zakat fitrah, tetapi waktu sholat Idul Adha lebih baik disegerakan. Lanjut ke materi yang ke-7, sholat tahiyatul masjid dan tata cara pelaksanaannya. Agama Islam menganjurkan umatnya agar selalu menjaga tata krama pada saat memasuki masjid. Oleh karena itu, ketika memasuki masjid sangat dianjurkan membaca doa, berada dalam keadaan suci, memakai pakaian bersih dan suci, serta memperbanyak amal soleh dan berbagai macam ibadah di dalamnya. Salah satu ibadah yang disunahkan ketika berada di dalam masjid adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid diartikan sebagai sholat untuk menghormati kesucian dan keagungan masjid. Jumlah rakaat sholatnya adalah 2 rakaat secara sendirian dan dilaksanakan sebelum duduk sesampainya di masjid, meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan niat sholatnya sebagai berikut: usolli sunnata tahiyatil masjidi rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Namun jika dengan alasan tertentu tidak kemungkinan, maka dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk ke materi yang ke-8, sholat tarawih dan tata caranya.
Sholat tarawih merupakan sholat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Sholat tarawih disunahkan bagi laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara berjamaah, tetapi juga dapat dilakukan secara sendirian dalam pelaksanaan disatukan dalam sholat witir. Jumlah rakaat sholat tarawih termasuk witirnya adalah 23 rakaat. Dari jumlah ini sebanyak 20 rakaat merupakan bagian dari sholat tarawih dan 3 rakaat lainnya masuk dalam lingkup atau ruangan sholat witir. Setiap 2 kali rakaat diakhiri dengan salam kecuali dalam sholat witir pada rakaat yang terakhir hanya 1 rakaat. Lazimnya yang banyak kita dengarkan di masjid-masjid pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah dipandu oleh Bilal dan dipimpin oleh imam. Kita masuk ke B, sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama ada pengertian sholat sunnah muakkad dan pembagiannya. Sunnah ghairu muakkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Secara istilah, sunnah ghairu muakkad merupakan amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu melakukan setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Banyak ibadah yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad seperti sholat sunnah duha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat meminta hujan. Kita masuk ke sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas, hingga waktu zuhur atau diperkirakan sejak pukul 7 hingga memasuki waktu zuhur. Sholat duha paling sedikitnya adalah 2 rakaat dan dianjurkan melaksanakannya dengan 4 rakaat. Namun yang paling sempurna jumlah rakaat adalah 6 rakaat yang paling utamanya atau ukuran maksimalnya berjumlah 8 rakaat. Dianjurkan dalam setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam, tetapi diperbolehkan untuk melanjutkan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Masuk ke ketiga, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk mengharap diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini biasanya dilaksanakan ketika terjadinya musim kemarau yang sangat panjang sehingga debit air menurun tajam. Akibat yang ditimbulkannya adalah persediaan air minum menipis dan kekeringan terjadi di mana-mana. Ada yang pertama, imam mengajak masyarakat untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, bersedekah, menghentikan maksiat dan kezaliman, serta berdamai dengan muslim lain yang dimusuhi. Yang kedua, imam bersama masyarakat juga dianjurkan agar berpuasa selama 3 hari sebelum melakukan sholat. Yang ketiga, pada hari keempat setelah berpuasa, imam beserta masyarakat bersama keluar menuju lapangan untuk sholat dengan menggunakan pakaian yang biasa dipakai bekerja setiap harinya, bukan pakaian bagus. Yang keempat, orang tua, anak kecil, serta orang-orang yang lemah secara fisik dibawa serta untuk mengikuti pelaksanaan sholat. Yang kelima, bagi yang mempunyai ternak dianjurkan membawa serta ternaknya ke tempat pelaksanaan sholat dan ditempatkan di dalam yang diperkirakan tidak mengganggu pelaksanaan sholat. Yang keenam, berniat melaksanakan sholat 2 rakaat bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang ketujuh, rakaat pertama didahului dengan takbir sebanyak 7 kali, termasuk takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang kedelapan, imam melaksanakan 2 atau 1 kali khutbah. Khutbah boleh dibaca sebelum atau sesudah pelaksanaan sholat istisqa. Namun yang lebih utama khutbah dilaksanakan setelah sholat. Yang kesembilan, dalam khutbahnya imam juga dianjurkan memperbanyak bacaan doa dan istighfar. Masuk ke materi yang keempat, sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari disebut juga dengan sholat kusufus syamsi sebagai salah satu sholat sunnah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana matahari merupakan peristiwa luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena itu,
kita sebagai makhluk Allah seharusnya merendahkan diri di hadapannya dengan cara melakukan sholat gerhana matahari secara berjamaah. Sholat gerhana matahari memiliki yang pertama, memastikan terjadinya gerhana matahari terlebih dahulu dengan cara mencari informasi resmi dari pemerintah. Yang kedua, sholat dilakukan saat gerhana matahari sedang berlangsung, bukan sebelum atau sesudah terjadi gerhana. Yang ketiga, sebelum sholat gerhana matahari, jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan as-sholatu jami'ah. Tidak ada azan, qomat, dan dalam pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang keempat, niat melakukan sholat gerhana matahari tergantung pada kedudukannya sebagai imam atau makmum. Yang kelima, sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 1 kali salam. Yang keenam, setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Yang ketujuh, setelah ruku pertama dari setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surah kembali. Demikian pula pada rakaat kedua, bacaan surah pertama lebih panjang daripada surat kedua. Kalau ruku yang pertama dalam rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua. Pada ruku pertama membaca tasbih dengan lamanya diperkirakan sama dengan membaca 100 ayat surah Al-Baqarah. Sedangkan dalam ruku kedua lamanya diperkirakan sama dengan membaca 80 ayat. Begitu juga pada rakaat kedua. Untuk ruku pertama, pada rakaat kedua membaca tasbih lamanya diperkirakan sama dengan membaca 70 ayat surah Al-Baqarah. Sedangkan pada ruku keduanya diperkirakan lamanya sama dengan membaca 50 ayat. Sujud dalam pelaksanaan sholat gerhana matahari juga dianjurkan lama. Sujud pertama dalam rakaat pertama membaca tasbih lamanya diperkirakan sama dengan membaca 100 ayat surah Al-Baqarah. Sedangkan untuk sujud kedua diperkirakan lamanya sama dengan membaca 80 ayat. Adapun sujud pertama dalam rakaat kedua lamanya diperkirakan sama dengan membaca 70 ayat surah Al-Baqarah. Sedangkan sujud kedua dalam rakaat kedua lamanya diperkirakan sama dengan membaca 50 ayat. Selain itu, bacaan surah dalam sholat sunnah gerhana matahari boleh dipelankan, boleh juga dikeraskan, tetapi disunahkan pelan. Lanjut yang ke-9, setelah sholat disunahkan untuk berkhutbah. Tata cara pelaksanaan khutbah seperti dalam khutbah Jumat. Ya, masuk kita ke materi yang kelima, yaitu ada sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan pada dasarnya sama dengan sholat gerhana bulan. Gerhana bulan juga merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit dinalar secara logika. Oleh karena itu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang telah menampakkan kekuasaannya tersebut melalui sholat gerhana bulan. Tata cara pelaksanaan pun tidak jauh berbeda dengan sholat gerhana matahari. Itu ada yang pertama, memastikan terjadinya gerhana bulan terlebih dahulu. Yang kedua, sholat gerhana dilakukan sholat gerhana bulan sedang berlangsung. Yang ketiga, sebelum sholat gerhana bulan jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan as-sholatu jami'ah. Yang keempat, niat. Yang kelima, membaca ta'awuz. Yang keenam, ruku. Yang ketujuh, iktidal. Yang kedelapan, ruku kembali. Yang kesembilan, iktidal kembali. Yang ke-10, sujud. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, duduk sujud kedua. Yang ke-13, duduk istirahat. Yang ke-14, duduk bangkit dari duduk. Yang ke-15, salam. Yang ke-16, imam dan khatib menyampaikan 2 khutbah sholat gerhana bulan dengan nasihat agar jamaah beristighfar, semakin bertakwa kepada Allah, taubat, memperbanyak sedekah, amal kebaikan lainnya. Masuk ke C, hikmah sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang pertama, percaya diri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melalui pesan khutbahnya meneguhkan manusia harus memiliki kepercayaan diri sehingga tidak mudah goyah dan terombang-ambing dalam ketidakpastiannya. Kepercayaan diri akan membangkitkan psikologi positif bagi kita dengan selalu optimis dalam mensikapi seluruh peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Kita percaya seluruh proses kehidupan yang kita alami dan terjadi di sekitar kita sebagai
bagian dari perwujudan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Al-Hafiz dan Al-Wakil, sehingga dalam melangkah kita akan selalu optimis karena muncul perasaan Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sebaliknya, jika kita percaya dan meyakini gerhana sebagai tanda akan datangnya malapetaka misalnya, maka pastilah hidup kita akan diliputi oleh perasaan was-was, ketakutan, kebimbangan, dan kegoncangan. Masuk ke materi yang terakhir, yang kedua, kepercayaan diri dan daya juang. Daya juang adalah sama dengan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Daya juang hanya akan muncul jika kita memiliki kepercayaan yang tinggi dalam diri kita. Oleh karena itu, kepercayaan diri menjadi syarat mutlak terhadap munculnya daya juang. Materi-materi yang telah kita pelajari bersama ini memberikan pedoman penting bagi saya tentang pentingnya kepercayaan diri dan daya juang. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemarau panjang yang kekeringan, sama halnya dengan Allah menguji kita dengan kejadian-kejadian di luar nalar seperti gerhana matahari dan bulan. Mungkin sekian dari penjelasan saya.